أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله, Allah telah menyaksikan, bayyana li khalqihi bid-dalaili wal ayati, yaitu menjelaskan, Allah menjelaskan li khalqihi kepada makhluk-makhluknya Allah, bid-dalaili wal ayati, dengan berbagai macam dalil-dalil dan ayat-ayatnya. Annahu la ilaha, bahwasanya tidak ada Tuhan, ai la ma'buda fil wujudi bihaqqi, yakni la ma'buda, tidak ada zat yang berhak disembah, fil wujud, di dalam wujudnya, bihaqqi, dengan hak, dengan kebenaran, illa huwa, kecuali dia, Allah. Wa syahida bidzalika, dan Allah juga disaksikan hal yang demikian tentang la ilaha illallah, yaitu al malaikatu, oleh para malaikat, bil iqrari, dengan pengakuan atau ikrar dari malaikat, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang mempunyai ilmu, minal anbiya'i, dari golongan para nabi, wal mu'minina, dan orang-orang mukmin, bil i'tiqadi wal lafzi, dengan keyakinan dan ucapan-ucapannya, qaiman, dengan menegakkan, bitadbiri masnu'ati wa nasbuhu 'alal hali wal 'amilu fiha ma'nal jumlati ay tafarrad. Qaiman di sini berarti bitadbiri, Allah mengatur, dengan mengatur, menegakkan itu dengan mengatur masnu'atin, berbagai macam ciptaan-ciptaannya, dan Allah mengatur itu sendirian. Bil qisti, dengan penuh keadilan, bil adl, dengan keadilan. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Kararahu ta'kidan, kararahu ta'kidan berarti di sini diulang-ulang untuk memperkuat. Al-Aziz, Allah yang maha gagah, fi mulkihi, di dalam kerajaannya. Al-Hakim, yang maha bijaksana, fi sunaihi, di dalam penciptaannya. Di dalam ayat yang pertama ini, Allah dengan jelas dan terang-terangan mempersaksikan dirinya kepada kita semua, kepada manusia. Dengan apa? Dengan penjelasan, dengan dalil-dalil dan ayat-ayatnya. Jadi Allah mempersaksikan kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada umat Islam dalam hal ini. Kepada seluruh manusia Allah mempersaksikan dengan dalil-dalil dan ayat-ayatnya. Dalil-dalil itu terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian termasuk ayat itu adalah tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah yang berada di langit dan di bumi. Artinya di sini manusia diperintahkan untuk mengamati segala macam bentuk, peristiwa, dan tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini. Artinya Allah di sini memerintahkan kepada kita, aku persaksikan tentang aku, tentang kata Allah. Oleh karena itu, lihatlah dalil-dalil itu di dalam Al-Quran, kemudian ayat-ayatku atau tanda-tandaku di alam semesta ini. Dengan kata lain, apabila kita memperhatikan dalil-dalil dan ayat-ayat
atau tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta, baik ayat-ayat Qur'aniyah maupun ayat-ayat haruniyah. Ayat Qur'aniyah itu ayat-ayat yang tercantum di dalam Al-Qur'anul Karim, dan ayat-ayat kauniyah adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam jagat semesta ini. Maka di situ kita akan menemukan kemahakuasaan Allah dan kebesaran Allah. Ini merupakan perintah dari Allah. Allah menyaksikan tentang apa? Annahu la ilah, bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, la ma'buda fil wujudi bihaqqi, yang berhak disembah di dalam wujudnya dengan hak itu kecuali Allah, illa huwa. Jadi Allah mempersaksikan sendiri di sini, menyatakan sendiri, mengistihadkan sendiri kepada manusia. Sekali lagi kepada manusia, bukan hanya kepada umat Islam. Kepada manusia, bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah. Jadi ini bukan perkataan siapa-siapa. Allah sendiri yang mempersaksikan kepada manusia. Kemudian para malaikat juga menyaksikan. Jadi ketika Allah mempersaksikan kepada seluruh manusia, malaikat langsung ikrar, mengakui. Nah, itulah sifat malaikat. Karena malaikat itu senantiasa tunduk dan patuh kepada perintah Allah, tidak pernah ingkar, tidak pernah ingkar. Setiap Allah mengatakan perintah-perintahnya, maka malaikat akan tunduk. Ketika Allah mempersaksikan tentang kemahakuasaannya ini, malaikat langsung ikrar dan mengakui tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat yang ikrar. Kemudian siapa lagi yang mempersaksikan itu? Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu. Di sini disebutkan di dalam tafsir siapa yang dimaksud orang-orang yang berilmu di sini. Nah, ini ada batasan nih. Orang yang berilmu di sini yang dimaksudkan, yang mempersaksikan tentang keesaan Allah, tentang kemahakuasaan Allah, tentang kebesaran Allah, itu siapa yang dimaksud ulul ilmi di sini? Yaitu minan nabiyyin, minal anbiya, dari golongan para nabi. Para nabi itu mensaksikan dengan hak tentang ilah ini, tentang keesaan Allah. Siapa lagi? Wal mu'minin, dan orang-orang mukmin. Bil i'tiqadi wal lafzi, dengan keyakinannya dan dengan ucapan-ucapannya, dengan perkataan-perkataannya. Jadi ulil ilmi di sini yang dimaksudkan adalah para nabi dan orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin. Karena bisa dikatakan dia mukmin tentu saja apabila dia mengakui keesaan Allah, mengakui bahwa Allah itu adalah ilah satu-satunya yang berhak disembah. Ya. Jadi bukan orang berilmu yang secara umum, ya. Tapi ada batasan di sini adalah orang-orang mukmin. Dengan ilmunya dia yakin. Tadi berarti dengan keyakinan. Walafti dalam ucapan-ucapannya. Jadi orang mukmin ini keyakinan kepada Allah, pengakuannya, ikrarnya kepada Allah itu bukan sekedar di dalam hati, tapi dalam ucapan-ucapannya itu dia meyakini tentang keesaan Allah dan kebesaran Allah. Jadi dengan keyakinan dan ucapan, antara ucapan dan keyakinan harus seiring, harus sama. Itu baru masuk dalam kategori mukmin. Kalau antara ucapan dan keyakinan berbeda, itu belum termasuk kategori mukmin. Orang mukmin itu ucapan dan keyakinannya sama. Ucapan dan keyakinannya sama. Ucapannya yakin bahwa satu-satunya yang berhak disembah itu Allah, keyakinannya juga sama. Nah, itu cirinya orang mukmin. Kemudian qaiman Allah ini juga qaiman bil qisti. Allah itu menegakkan di sini yaitu mentadbir. Masnu'atin, mentadbir, mengurus seluruh ciptaannya bil qisti, dengan adil. Jadi Allah
bukan hanya menciptakan alam jagat ini, alam semesta ini, termasuk kita yang ada di dalamnya, manusia, bukan sekedar menciptakan, tapi Allah menciptakan ini dengan penuh keadilan. Apapun yang Allah ciptakan itu penuh dengan keadilan, penuh dengan keadilan. Termasuk berarti apa yang terjadi pada diri kita, disitulah keadilan Allah. Nah, di sini seorang mukmin harus husnuzon kepada Allah. Seorang mukmin tidak boleh berburuk sangka kepada Allah, karena Allah mengatur alam semesta, termasuk mengatur hidup dan kehidupan kita, mengatur rezeki kita, mengatur perjalanan hidup kita, itu dengan penuh keadilan, termasuk menciptakan diri kita. Kenapa kita diciptakan berbeda-beda satu sama lain? Ini penuh dengan keadilan. Kenapa manusia diciptakan ada sukunya berbeda-beda, dengan suku yang bermacam-macam? Di dunia ini kan banyak suku bangsa, kulitnya, rupanya, keturunannya, itu penuh dengan keadilan. Jadi seorang mukmin harus yakin bahwa apapun yang dilakukan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, termasuk mentadbir, mengurus alam semesta ini, mengurus diri kita, disitulah ada keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penuh dengan keadilan, bukan dengan sembarangan, tidak dengan sia-sia. Kemudian Allah di sini mengulang kembali kalimat tadi untuk mempertegas sebagai taukid, la ilaha illa huwa. Diulang lagi kalimat itu. Tidak ada ilah kecuali Dia. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang berhak disembah kecuali Dia. Diulang lagi, la ilaha illa huwa al-aziz. La ilaha illa huwa al-aziz. Diiringi di situ huwa, Dia itu siapa? Dia situ, Allah itu al-aziz, yang maha gagah. Ini salah satu asmaul husna. Jadi Allah memperkenalkan dirinya, huwa di situ. Aku ini siapa, kata Allah? Aku ini al-aziz. Al-aziz gagah ini dalam hal apa? Fi mulkihi, di dalam kerajaannya. Berarti sang maharaja itu Allah. Berarti jagat raya ini itu di bawah kerajaan Allah. Artinya di bawah penguasaan Allah. Satu-satunya pemilik aturan, satu-satunya pemilik hak untuk mengatur sebagai sang maharaja adalah Al-Aziz, yaitu Allah. Allah Maha Gagah, dan kegagahannya tidak ada yang bisa mengalahkan. Ini pernyataan Allah sendiri. Kemudian Al-Hakim, Maha Bijaksana, fi sunnihi, di dalam penciptaan. Nah, selain tadi di dalam mengurus, kalau mengurus makhluk itu dengan penuh keadilan, di dalam menciptakan itu penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan hikmah. Nah itu. Jadi ketika mengurus itu penuh dengan keadilan, menciptakan penuh dengan hikmah, dengan penuh bijaksana. Bijaksana. Nah seperti tadi, bijaksananya di mana? Kita dilahirkan dari orang tua siapa? Kan tidak ada satu orang pun yang menghendaki dilahirkan dari seorang ibu yang ini atau bapak yang ini. Oleh karena itu siapapun orang tua kita harus kita terima, itu bagian daripada hikmah. Termasuk rupa kita, kulit kita, itu bagian daripada hikmah. Maka dimungkinkan ada saudara-saudara kita yang lahir tidak sempurna. Tapi jangan dikatakan bahwa Allah tidak adil. Tetapi di balik semua penciptaan itu ada hikmah yang sangat besar. Di balik semua penciptaan Allah itu ada hikmah yang sangat besar. Jadi di dalam pengaturannya penuh dengan keadilan. Ketika mengatur alam sejagat ini, adil Allah itu. Di dalam penciptaannya penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Jadi Allah itu Maha Bijaksana. Selanjutnya, inna din, sesungguhnya din, agama, mardiyah, yang diridhoi, indallah, di sisi Allah, huwa,
agama itu al-Islam, yaitu Islam. Ai syar'ul mab'utsu bihi rusul mabniyu 'ala tauhid, yaitu al-Islam itu syariat-syariatnya diturunkan melalui perantaraan para rasul. Islam ini syariat-syariatnya diturunkan melalui para rasul. Al-mabniyu 'ala tauhid, dan di dalam agama Islam itu dibina tauhid. Nah, ini adalah kalimat dari Allah sendiri yang menyatakan bahwa agama yang diridhoi di sisi Allah itu adalah Islam. Di dalamnya apa Islam itu? Ada syariat-syariat. Kemudian yang terpenting daripada inti daripada dinul Islam itu adalah ajaran tauhid. Artinya di sini tadi dikatakan bahwa ini dibawa oleh para nabi sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Kalau nabi yang memiliki umat itu dimulai dari Nabi Nuh. Kalau Nabi Adam dan Nabi Idris belum. Nabi Adam masih mengurusi sekitar keluarganya. Nah, ketika mulai Nabi Nuh itulah terjadi umat, ya umat Nabi Nuh. Nah, mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW, itu di dalam ajarannya ada syariat dan tauhid. Tauhidnya sama. Mulai nabi-nabi terdahulu sampai Nabi akhir zaman, tauhidnya sama. Tentang apa? La ilaha illallah. Nabi Nuh mengajarkan la ilaha illallah. Nabi Hud mengajarkan la ilaha illallah. Nabi Syuaib mengajarkan la ilaha illallah. Nabi Ibrahim, Nabi Isa, sampai Rasulullah Muhammad SAW yang diajarkan tauhidnya sama, la ilaha illallah. Ajaran tauhid semua. Oleh karena itu, agama yang dibawa oleh para nabi-nabi Allah itu semuanya Islam. Islam, ajaran tauhid, tauhidnya sama, yaitu la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah ini bukan hanya di Nabi Muhammad SAW saja, tapi ini adalah ajaran tauhid yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Sementara syariatnya itulah yang berbeda. Syariat apa? Sholatnya berbeda, puasanya berbeda, itu saja yang membedakan. Tapi tauhidnya sama. Tauhidnya sama. Nah, kemudian disempurnakanlah syariat itu ketika diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, baru disempurnakan. Disempurnakan seluruh ajaran-ajaran Islam itu disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa makhtalafal ladzina utul kitab, dan tidak berselisih orang-orang yang diberi kitab. Siapa yang diberi kitab ini? Al-Yahudu wan Nasara, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang diberi kitab terdahulu sebelum turunnya Al-Quran. Fiddin, di dalam agama ini. Bi an wahadda ba'dun wa kafara ba'dun, dengan sebagian itu mengesahkan Allah dan sebagiannya kufur. Nah, umat-umat yang terdahulu itu sebagian ada yang tetap termasuk umat bertauhid, tapi sebagiannya ada yang kufur dari ketauhidannya. Illa min ba'di ma ja'ahumul ilm, kecuali sebagian daripada orang-orang itu yang telah mendapatkan ilmu. Jadi setelah mereka didatangkan ilmu kepada mereka, bit tauhid, dengan ilmu tauhid.
Jadi mereka itu setelah didatangkan ilmu, ada yang beriman kepada Allah, tetap memegang tauhidnya, tetapi sebagian ada yang ingkar, ada yang kufur. Dari ahlul kitab ini, umat-umat terdahulu ini, yaitu dari orang Yahudi dan Nasrani. Apa yang menyebabkan mereka sebagian itu kufur? Iya, karena dengki minal kafirin, dari golongan orang-orang kafir. Nah, mereka yang ingkar kepada kalimat la ilaha illallah ini, itu orang-orang kafir atau sudah keluar dari Islam, disebut orang kafir. Jadi kata kafir ini bukan hanya ada di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Setiap yang ingkar kepada ajaran tauhid sejak zaman Nabi terdahulu itu adalah orang kafir. Ya, orang kafir. Apa yang menyebabkan kekafiran mereka? Karena dengki, karena hasud, dengki kepada utusannya, kepada utusan Allah. Sebenarnya mereka bukan tidak meyakini kepada kalimat la ilaha illallah, ingkarnya itu karena dengki kepada pembawanya, pembawa risalahnya, yaitu para nabi. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, bukan dia tidak tahu bahwa Allah itu Tuhan. Abu Jahal, Abu Lahab bukan tidak mengerti bahwa Allah itu adalah zat yang wajib disembah, yang benar, bukan. Mereka orang-orang pintar. Walaupun Abu Jahal dikatakan Abu Bodoh, ya, bapaknya orang bodoh, Abu Jahal. Nama aslinya sih bukan Abu Jahal, tetapi dia bukan orang bodoh, dia orang pintar, orang cerdas, kalangan bangsawan. Tetapi kenapa dia menolak kalimat tauhid ini, la ilaha illallah ini? Karena apa? Karena dia dengki kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dia gak suka Muhammad ini menjadi Rasul. Sementara dia para bangsawan. Kami ini bangsawan, orang-orang kaya. Kamu siapa Muhammad? Kamu anak yatim piatu. Masa kamu diutus jadi Rasul? Nah, ini kedengkian inilah yang membuat mereka ingkar kepada risalah kenabian. Nah, bainahum, dan di antara mereka wa may yakfur bi ayatillah, mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah. Fa innallaha sari'ul hisab, maka sesungguhnya Allah itu maha cepat pembalasannya. Ai mujazzatillahu, yaitu cepat membalas kepada mereka-mereka. Jadi balasannya sangat cepat kepada keingkaran mereka. Allah sangat cepat membalas keingkaran mereka. Fa'in hajuka, maka apabila hajuka ini berarti membangkang atau membantah. Nah, ini membantah. Nah, inilah kelakuan orang kafir begitu. Allah sudah mengingatkan di sini, menyampaikan, mewahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Fa'in hajuka, maka apabila mereka membantah, qasamaka al-kuffaru ya Muhammad, yaitu membantah kepada engkau orang-orang kafir itu wahai Muhammad, fiddin, di dalam soal agama ini. Nah, jadi Allah sudah mewahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW, apabila orang-orang kafir itu membantah kepadamu Muhammad tentang soal-soal agama ini, tentang Islam ini, fakul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, lahum, kepada mereka, ini perintah Allah, aslamtu wajhiya lillahi, aku menyerahkan wajahku kepada Allah. Nah, ini adalah kalimat yang sangat indah sekali. Nah, ini kalimat yang boleh kita tiru, bahkan sebaiknya kita tiru. Apabila kita menyampaikan kebenaran kepada umat manusia, kemudian mereka membantah, tidak mau menerima, katakanlah aslamtu wajhiya lillah, aku berserah diri atau menyerahkan wajahku kepada Allah. Iqadlahu, yaitu aku memasrahkan kepada Allah. Memasrahkan wajahku itu berarti memasrahkan diri kita kepada Allah. Ana wa man ittaba'ani, aku
dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi termasuk kita mengikutiku. Oleh karena itu kalimat ini, karena sini sudah dikatakan oleh Rasulullah, termasuk orang-orang yang mengikutiku, termasuk kita yang di akhir zaman ini. Apabila kita mengikuti Rasulullah SAW, maka katakanlah seperti itu. Ya, katakanlah seperti itu, bahwa aku memasrahkan wajahku kepada Allah. Wa khassul wajha bi dzikri syarafihi fa ghairuhu qaula. Nah, mengapa di sini dikatakan aku pasrahkan wajahku kepada Allah? Karena wajah itu merupakan bagian yang paling mulia di antara organ tubuh manusia, betul nggak? So, pasti orang itu yang dihias wajahnya, apalagi perempuan, yang dipercantik wajahnya, nggak pernah pantatnya ditutup. Orang akan melihat wajah terlebih dahulu. Ketika mengatakan, waduh si Anu ganteng, pasti karena wajahnya kan, bukan karena tangannya. Waduh si Anu cantik, pasti karena lihat wajahnya, bukan karena telinganya, atau bukan karena kakinya. Jadi wajah ini merupakan bentuk kemuliaan manusia. Oleh karena itu dikatakan di sini bahwa aku serahkan wajahku kepada Allah, menunjukkan bahwa semulia-mulianya. Artinya wajah yang mulia saja, yang orang sering pelihara, dia serahkan kepada Allah, apalagi yang lain, tangan, kaki, dan semua anggota badan pasti mengikuti, ya, pasti mengikuti. Ya. Gitu. Ini maksudnya. Kenapa di situ wajah? Ya, wajah. Karena wajah ini merupakan bentuk yang paling mulia, organ tubuh yang paling mulia pada manusia. Oleh karena itu organ tubuh yang lain akan memasrahkan diri. Wa qul lil ladzina utul kitab, dan katakan oleh kepada orang-orang ahli kitab itu, ini apabila mereka membantah, katakan kepada ahli kitab itu, Yahudi wal Nasara. Di sini dikatakan orang-orang Yahudi dan Nasrani, wal ummiyina, dan orang-orang yang bodoh, yang tidak bisa baca tulis. Siapa mereka itu? Pada saat itu, pada saat zaman Rasulullah SAW itu, musyrikil Arab, yaitu orang-orang musyrik bangsa Arab, orang-orang Badui yang bodoh-bodoh yang tidak bisa baca tulis. Jadi kepada ahli kitab ini orang pintar-pintar, ahli kitab ini orang pintar-pintar, orang pandai-pandai, orang cerdik-cerdik, orang bangsawan yang mengerti ilmu. Tapi sampaikan juga kepada orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak bisa mengerti baca tulis di kalangan orang musyrik Arab, suku-suku terpencil, suku-suku Badui. Katakan kepada mereka. Ini perintah Allah kepada Rasulullah. Apa yang harus dikatakan ketika mereka membantah tadi? Selain tadi mengatakan bahwa aku serahkan wajahku kepada Allah, katakan juga kepada mereka, aslamtu, maukah kamu masuk Islam? Luar biasa perintah Allah kepada Rasul untuk berbahasa santun dan halus. Inilah mujizat Al-Quran. Bahasanya santun, membimbing kita untuk santun, termasuk dalam berdakwah. Kepada orang bodoh pun begitu, termasuk kepada orang cerdik, pandai pun yang ingkar kepada Allah, katakanlah seperti itu. Aslamtu, maukah kamu masuk Islam? Ay aslimu, atau masuk Islamlah kamu. Apa jaminannya kalau masuk Islam? Fa in aslamu faqad ihtadaw. Maka apabila kamu masuk Islam, faqad ihtadaw, maka sungguh kamu akan mendapat petunjuk. Dari apa? Minad dhalal, dari kesesatan. Ini jaminannya. Apabila kamu masuk Islam, maka kamu akan mendapat petunjuk dari Allah dari kesesatan. Artinya kamu tidak akan tersesat hidup di dunia sampai di akhirat nanti. Ini jaminannya. Sebaliknya, wa in talau, apabila kamu berpaling anil Islam, dari agama Islam ini, fa innama 'alaikal balagh, fa innama 'alaikal balagh, maka sesungguhnya pada diri kamu hanyalah menyampaikan, atau tugas kamu hanyalah menyampaikan. Jadi ketika situ lihat bagaimana ya, ketika Rasulullah menyampaikan, katakanlah saja. Kita harus berani mengatakan masuk Islam.
Atau dalam bahasa sekarang ketika sesama orang Islam juga katakanlah, mau nggak ikuti Islam? Yuk, ikuti Islam. Tapi kalau mereka membantah dan menolak, Allah menyampaikan bahwa tugasmu wahai Muhammad hanyalah menyampaikan balagh. Kewajibannya hanya menyampaikan. Jadi kita semua hanya bertugas menyampaikan hidayah dari Allah. Perkara mereka mau nurut atau tidak bukan urusan kita. Kita lah yang diperintahkan oleh Allah, sampaikanlah. Bahkan kata Rasulullah, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku satu ayat. Jadi itulah Allah sendiri menyatakan fa innama 'alaikal balagh, bahwa sesungguhnya engkau itu hanyalah menyampaikan saja. Tugasmu hanya itu. Mengenai mereka nurut atau tidak itu bukan tugasmu wahai Muhammad. Berarti tugas kita juga begitu. Sebagai pengikutnya, kita berkewajiban menyampaikan walaupun satu ayat. Tidak usah berpikir mereka mau nurut, mau ikut, gak usah. Itu bukan urusan kita, itu urusan Allah yang memberikan hidayah. Kalau dikasih hidayah dia ikut, kalau enggak berpaling. Bukan urusan kita. Indahnya ini membuat kita adem, membuat kita tenang. Kita tidak akan pernah kecewa ketika ngajak orang gak diturut. Gak kecewa, Quran mengatakan begitu. Tidak akan kecewa, karena itulah tugas dan Allah tidak pernah keliru untuk memberikan pahala dan balasan kepada siapa yang berbuat baik. Tetap dinilai. Ketika kita berdakwah, menyampaikan, mengajak orang kemudian tidak diikuti, itu pahala tetap ngalir ke kita. Dapat pahala. Bukan berarti ketika mereka ikut baru dapat pahala, ketika mereka berpaling tidak dapat pahala. Enggak. Setiap kita ngajak, ikut atau tidak, kita tetap dapat pahala. Nah, ini merupakan penjelasan dari Allah kepada Rasul agar Rasulullah tidak patah semangat untuk menyampaikan risalah. Tablighu li risalati, sampaikanlah risalah itu, ajaran itu. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah itu maha melihat kepada hamba-hambanya. Nah, ditutup dengan kalimat ini, indah sekali ya. Jadi Allah itu maha melihat. Artinya Allah mengetahui, melihat apa yang kita lakukan. Ketika kita mengajak orang berbuat baik, beramar ma'ruf, Allah tahu siapa yang kemudian ikut, siapa yang tidak. Apakah kita menyampaikan atau tidak, Allah tahu. Dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Fa yujazihim bi'amalihim, dan Allah akan membalas kepada si hamba tadi yang melakukan tadi, menyebarkan risalah tadi, kenabian tadi, bi'amalihim, dengan amal-amal mereka. Jadi Allah akan membalas dengan pahala yang banyak, dengan kebaikan yang banyak di dunia wal akhirah. Wa hadza qabla al-amri bil kitab, dan ayat ini diturunkan sebelum ada perintah untuk berperang. Ini di awal-awal, karena berikutnya terjadilah peperangan. Jadi kalau mereka membangkang, tidak nurut, kemudian dilakukanlah peperangan. Ini ayat ini terjadi sebelum turun ayat peperangan. Nah, seperti itu. Ini adalah konsep dakwah. Ini adalah konsep dakwah yang membuat kita siapapun. Jadi kewajiban untuk balighu anni wal ayat itu bukan kewajiban para ustadz, para kiai saja, bukan. Setiap mukallaf kita semua punya kewajiban itu. Untuk mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada risalah kenabian, mengajak kepada Allah, mengajak kepada Rasul, mengajak kepada Quran. Siapapun dia, walaupun satu ayat, maka itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang besar. Dengan satu keyakinan, tidak usah berpikir orang itu mau nurut atau tidak, itu yang paling penting. Itu akan membuat kita tenang. Karena tadi, wallahu basirun bil ibad, dan Allah maha melihat setiap hambanya. Allah melihat apa yang kita lakukan dan yang kita perbuat. Nah itulah saudara-saudara sekalian, surat Al-Imran dari ayat berapa tadi? 18 sampai 20 ya, alhamdulillah. Nah, itu penjelasan dari tafsir yang lainnya seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, bisa dijadikan pedoman, pencerahan dalam langkah hidup kita, sehingga kita menjadi tenang ketika beribadah, ketika melaksanakan beliau Islam, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada kekeliruan dan kekurangan serta kesalahan. Wallahu a'lam bishawab.
wal 'afwu minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi